Sunan Kudus merupakan salah satu sunan dari Wali Songo yang menjadi bagian penting dari perkembangan Islam di tanah Jawa. Sunan Kudus memang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Karena pada waktu itu masyarakat masih banyak yang menganut Hindu-Buddha, maka Sunan Kudus menggunakan pendekatan khusus agar tidak terjadi penolakan di masyarakat. Salah satu yang menjadi ciri khas dari Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Sunan Kudus tidak langsung memerintahkan masyarakat yang menganut Hindu-Buddha atau animisme dan dinamisme langsung pindah agama Islam, melainkan dengan cara pelan-pelan dan melalui beberapa adat istiadat dan kesenian. Salah satu contoh metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus adalah dengan menghormati masyarakat Hindu, yaitu dengan memerintahkan untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi menjadi salah satu hewan yang disucikan oleh masyarakat sekitar pada waktu itu. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur yang ada di wilayah tersebut. Salah satu contohnya yang masih ada sampai sekarang adalah bangunan Masjid Menara Kudus yang memiliki perpaduan corak Hindu, Buddha, dan Islam. Suatu hari, Sunan Kudus sedang resah dan gelisah. Lantaran dia mendapat mimpi kalau negara Ampel sedang mengalami musibah angin dan kebakaran. Dia merasa kalau Sunan Ampel akan datang ke Kudus untuk meminjam pusaka Cintoko Singkir Angin Singkir Geni milik Sunan Kudus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam saya bermimpi negeri Ampel dilanda api dan angin. Lantas saya harus melakukan apa? Saya mengutusnya untuk memberikan pusaka ini ke Sunan Ampel. Baik, saya akan melakukannya. Baik, silahkan kamu pergi ke negeri Ampel. Tapi jangan berani-beraninya kamu kembali sebelum kamu memberikan ini ke Sunan Ampel. Baik, mohon doa restunya. Semoga Allah memberi keselamatan. Seketika itu, murid Sunan Kudus langsung pergi menuju negara Ampel untuk menyampaikan pusaka tersebut. Tak disangka, ternyata Sunan Ampel sudah mengirim utusannya untuk meminjam pusaka tersebut. Dan akhirnya mereka bertemu di suatu tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya diperintahkan oleh Sunan Kudus untuk menyampaikan pusaka ini kepada Sunan Ampel. Maaf, saya tidak bisa mengantarkanmu karena saya diutus oleh Sunan Ampel untuk mengantarkannya sendiri. Kenapa tidak bisa mengantarkan saya? Saya sudah diutus untuk mengantarkannya sendiri. Dari perdebatan serius tersebut, akhirnya terjadi peperangan di tempat itu. Kenapa tidak mau? Karena sudah keputusan dari Sunan Ampel. Kenapa tidak mau? Dan akhirnya dimenangkan oleh murid Sunan Ampel. Kemudian dengan kesombongannya, dia membanggakan dirinya bahwa dirinya lah yang lebih kuat. Sehingga dengan sengaja dia berani membuka benda pusaka tersebut. Setelah dibuka benda pusakanya, dia merasakan kekuatan dari pusaka tersebut, dan akhirnya dengan kekuasaan Allah dia tidak kuat dan meninggal seketika di tempat itu. Melalui hal tersebut, Sunan Kudus yang mendapati muridnya dan murid Sunan Ampel tergeletak tanpa nyawa tersebut memberikan sebuah sabda pada tempat itu. Sunan Kudus bersabda, kejadian sing ono iki dadi bukti yen manungsa iku seneng ngujo marang nafsu. Oleh iku, sapa wong sing manggon ing papan panggonan iki, panggonan sing dadi saksi, panggonan sing dadi tetese getih ora bakal tenang. Dadekake ngujo marang nafsu ing rejaning jaman. Makna singkat dari sabda Sunan Kudus tersebut ialah kejadian ini menjadikan bukti bahwa manusia suka mengagungkan nafsunya. Semoga dengan drama singkat ini kita bisa menemukan hikmah dan ibroh bagi kita semua, karena orang pendosa tidak peduli apakah dia membuat murka Tuhannya atau tidak, yang dia pedulikan hanyalah memuaskan nafsu dan keinginannya.